Tuhan. Ketika kita menyembah, kita bersyukur, apapun yang kita alami hari-hari ini, Tuhan tidak pernah salah. Dia baik. Oh ya Rabbi, syukur. Mengalir Tuhan, mengalir. Disembah. Glory, glory, hallelujah, Jesus. Glory, glory, hallelujah, hallelujah, puji. Saat kita memberi penyembahan, penghormatan kepada Tuhan, ya Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus, haleluya, kasih-Mu saat ini mengalir. Bapak Ibu Saudara, kau yang datang di rumah Tuhan, kau yang datang beribadah di tempat ini, Yesbah di New Life, Tuhan hadir. Biarkan Tuhan mengalirkan kasih. Mari kita angkat penyembahan kasih dari surga mengalir di tempat ini. Refnya saja mengalir. Dan saudara percaya engkau terima. Saya tadi pagi waktu berdoa, Tuhan katakan saat engkau mengangkat penyembahan ini, kasih-Ku akan dicurahkan buat semua umat, buat semua anak-anak, buat semua pelayan. Bahkan engkau yang sedang menyaksikan ibadah ini, bukan sekedar engkau saksikan, engkau juga akan dialirkan kasih dari surga. Ya Bapak. Yes. Rasakan aliran. Rasakan kasih dari Bapa.
Tuhan Yesus, kami percaya ketika Engkau berjumpa dengan 10 orang kusta, karena kasih-Mu belas kasihan, mereka semua mengalami kasih Yesus. Mereka mengalami kesabaran. Bapak Ibu semua, Yesus sudah pernah berubah, baik dari dahulu, hari ini dan selamanya. Kasih-Nya itu kekal. Bukan tahu hari ini kau kekurangan kasih, biarkan Tuhan memeluk dan mencium. Biarkan Tuhan menjamah itu buka hatimu. Percaya Tuhan masih kaya. Gimana masih kaya? Kasih itu yang menyembuhkan dari rasa malu, dari rasa ketakutan. Terima kasih Tuhan. Dan ketika Tuhan Yesus berjumpa dengan wanita yang sudah berbuat zina pagi-pagi di bait suci seperti ini, wanita ini penuh dengan rasa tertuduh malu. Saudara, mungkin engkau minggu-minggu ini kau jatuh dalam dosa. Kasih itu menutupi banyak sekali dosa. Hanya di hadirat Tuhan yang membuat kita sadar, bertobat dari segala dosa-dosa kita. Tuhan, biar kasih-Mu mengalir mereka juga yang ada di rumah-rumah. Mari dengan terima kasih Tuhan. Coba bilang makasih Tuhan. Aku sudah terima akan kasih-Mu dalam hidup. Terima kasih Bapa, Engkau baik, Engkau baik. Tuhan tidak pernah menolak membuang kita. Tuhan melihat hatimu, hatimu yang mau datang padanya. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Kau sudah datang menemui anak-anak-Mu, umat-Mu, gereja-Mu yang berbuat bakti kepadamu, dan sampaikan kebenaran firman-Mu pada saat ini. Sebab kami percaya Yohanes 1 ayat 1 berkata bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Roh Kudus, kami mau buka hati. Mari buka hati. Percaya firman Tuhan, itu akan mengubah hidupmu semakin baik. Semakin engkau mengerti jalan-jalan Tuhan, kita tidak akan tersesat lagi. Karena Yesus adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari tersenyum dengan Tuhan. Karena Tuhan Yesus tersenyum dari surga. Bapa dimuliakan. Karena kita percaya dan kasih setia. Roh Kudus, terima kasih. Sampaikan firman-Mu dalam nama Yesus. Setiap kita yang siap menerima kebenaran firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Luar biasa. Tuhan hadir. Amin. Inilah gereja Tuhan. Kekristenan bukan berbicara tentang aturan-aturan manusia, tapi kekristenan adalah hubungan. Semua katakan hubungan. Haleluya. Saudara, tadi saya begitu merasakan cinta kasih Tuhan. Luar biasa, Tuhan Yesus. Dia hadir. Amen. Sekalipun dengan mata jasmani kita, Tuhan tidak kelihatan, tapi mata iman kita, Dia sungguh nyata. Amin. Haleluya. Haleluya. Tuhan luar biasa. Ya. Sebenarnya biar hanya nama Yesus saja yang orang kenal, orang lebih lagi ya mengenal pribadi Tuhan yang luar biasa, baik, Dia kudus, dan sebentar lagi Dia akan datang menyebut kita gereja Tuhan. Amin. Oke, terima kasih juga untuk Bapak Ibu Gembala di tempat sini ya. Pastor Chris Tapahin, luar biasa. Ini
Saya katakan sahabat, rekan penyelenggara kasih karunia. Orang ini hanya anugerah. Ya, menyelenggarakan kasih karunia yang Tuhan percayakan sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala di gereja yang Tuhan percayakan. Itu luar biasa. Thank you Pak Kris. Haleluya. Kita menyembah, melayani sama-sama satu Tuhan, Tuhan Yesus. Amin. Masih sama-sama ganteng juga. Haleluya. Saya ketemu beliau luar biasa. Ya, dengan Ibu Gembala saya lihat ini hamba Tuhan luar biasa, dikasihi Tuhan. Saya sering mengikuti khotbah-khotbah firman Tuhan beliau ya. Dan satu waktu mungkin 2-3 tahun lalu ya, anak Ibrani masih ya dalam kandungan ya. Saya juga diundang untuk berkhotbah di satu stasiun televisi, dan kami hanya punya satu motivasi kami, biar Tuhan dimuliakan. Semua orang harus tahu siapa Yesus. Haleluya. Semua orang harus tahu bahwa hanya satu-satunya jalan menuju ke surga, yaitu melalui Tuhan Yesus. Makanya saudara yang orang yang ada di tempat ini bersuka cita karena surga Tuhan sudah berikan buat orang. Amin. Memang selama orang masih di bumi ini terus harus berjuang, harus bergumul. Haleluya. Harus ada perubahan hidup. Amin. Haleluya. Coba tampilkan Ibrani 13 ayat 8. Perhatikan. Yesus itu tidak pernah berubah, baik dahulu, hari ini dan selamanya. Amin. Kasihnya, kebenarannya, kuasanya. Haleluya. Orang yang mesti berubah. Amin. Bilang sama dirimu, saya harus berubah. Saya harus berubah. Tentunya berubah ke arah yang lebih baik. Haleluya. Ya, saya Tuhan tadi pagi suruh pakai ya baju pengantin. Ini dasi saya, saudara. Saya tahu waktu lalu juga ya Pastor Chris baru memberkati ya pasang pengantin. Tapi berbicara baju, berbicara pengantin itu dalam pelayuan Alkitab bukan main-main. Hanya gereja yang dewasa yang menjadi pengantin Kristus itu yang akan dibawa masuk ke kerajaan surga. Amin. Itu yang akan diangkat. Tidak ada ya anak-anak kawin. Nggak ada anak di bawah 5 tahun terus pengantinnya sudah dewasa. Nggak ada. Harus sama-sama dewasa. Amin. Haleluya. Saudara mengerti ini? Ya, saya waktu pakai ini saudara nggak usah fokus dengan dasi saya hanya belajar taat saja. Ya, tadi saya langsung sebelum ke sini Tuhan bilang sampaikan. Saya dapat rema firman Tuhan di dalam coba dibuka Kidung Agung 4 ayat 12. Di situ Tuhan panggil ya gereja Tuhan, kekasihnya Tuhan itu, hai Dinda kekasihku, pengantinku. Amin. Harus sampai ke level pengantin. Yes. Haleluya, jangan anak-anak lagi. Haleluya. Dinda pengantinku. Saudara, saya dikasih tema firman Tuhan, kau harus berubah. Hidupmu jangan lagi jadi Kristen anak-anak. Tahu Kristen anak-anak? Pamaraju. Saudara lihat saja. Anak-anak banyak pamaraju. Maaf, masih pup di celana. Ya. Saudara, kalau Kristenmu ya jatuh bangun dalam dosa, pamaraju, sudah anugerah saudara digembalakan ada di Jezba the New Life. Amin. Nggak usah jadi GKK. Tahu GKK? Gereja kesana kemari. Hei, saya ngerti Tuhan hanya anugerah Bapak Ibu Gembala. Anugerah. Satu jiwa itu sangat berharga. Maka Yesus ajarkan. Ini buat kita, Bapak Ibu Gembala. Ya, kalau ada 100 domba, 1 hilang, Tuhan Yesus dicari. Amin. Pernah lihat di gambar-gambar Tuhan Yesus cari domba yang patah kakinya, cari Pak yang terhilang. Amin. Yang kasih dia. Tempat ini cukup buat saya membuatkan sampai di musim pasang ini lagi tenda di luar. Yes. Amin. Katakan amin. Kalau jemaat Tuhan, engkau dewasa, bukan hanya Bapak Ibu Gembala. Kalau gembala menjaga domba, domba yang melahirkan domba. Bisa dimengerti? Jadi
biasanya waktu datang di sini Jalan Adi Rasul, kita betapa bermain waktu kecil. Ya, kita betapa main yang anyan ya dengan keluarga David ya. Banyak orang sayang. Dulu kita mampu di sana bajisko, tapi kali kita lewat dengan Tuhan, terima kasih. Anugerah. Di sini masih banyak orang-orang yang belum bisa. Kau harus dewasa. Amin. Saya lihat di sini ada tante-tante ya, sudah dewasa, berdoa terus, tante, berdoa untuk daerah Unasa ini menangkan. Ini masa panen raya. Amin. Iya. Kita ada petak-petak, saudara. Kalau saya pernah di Jawa, saudara juga pergi ke Tondano, lihat itu sawah besar sekali. Kalau sementara panen, semua bekerja, tetapi masing-masing ada petaknya. Saudara, di petak Gas Banyulai, mari bekerja, jangan malas. Amin. Kau harus berubah. Kursi ini harus tambah penuh. Saya mengalami memang di dalam proses. Makanya jemaat Tuhan di sini, please jadi dewasa. Jangan kasih yang bikin sakit hati terus Bapak Ibu Gembala. Orang puji Tuhan, so belajar punya hati seperti Yesus. Amin. Saya juga alami. Kami pernah di gereja kami ya, bukan kena virus corona, kena virus muntaber. Tahu muntaber? Mundur tanpa berita, hilang semua. Pak Gembala, saya tadi sama dengan Ibu Gembala, mana cobaan, so pindah. Tapi Tuhan kasih kami hati yang penuh belas kasih. Ya. Haleluya. Amin. Saudara mau berubah? Yes. Haleluya. Yes. Saya senang di sini ada Bro Tony. Tuhan sudah kasih engkau pekerjaan. Ya. Dia waktu dia MC di pernikahan Kelok, saya bilang wah ini luar biasa. Kau akan orang buat. Kau akan diberi hikmat. Nggak usah ikut orang. Kau jadi kepala, bukan ekor. Amin. Ada CEO sendiri. Ada teman Ayu, dia speak English. Aduh. Come on, semua kita harus berubah. Amin. Perubahan bukanlah perubahan sampai terjadi perubahan. Perubahan bukanlah perubahan sampai terjadi perubahan. Contoh, saya dulu karena orang diskotik ya, bangun telat, tidur subuh bangun siang. Tapi saya dididik oleh gembala senior saya, jangan terlambat. Saya mulai berubah. Itu, saudara, kalau ibadah jam 9, datang di sini minimal lagi 5 jam 9. Tuhan sudah hadir, itu beda. Beda, saudara saja kalau kerja sama di sini pekerjaan. Kalau bos-bos, apalagi bos orang Tionghoa, berani terlambat 1 menit. Gembala senior saya orang Tionghoa, dia terlambat 1 menit, dia bilang minus, kamu dihitung tetap terlambat. Serius, saya kalau doa jam 5, lagi 10 jam 5 atau minimal lagi tepat jam 5 harus ada. Mari berubah. Amin. Ya. Jadi kalau sudah jam 9 ya jam 8 sudah Mbak mandi, yang ada punya anak banyak. Saya dari jam 7 sudah siap. Ya. Saya doa pagi. Haleluya. Yes. Supaya orang jadi pengantin Kristus. Amin. Tidak anak-anak lagi. Nah, hari ini saya dapat firman Tuhan tadi, ya. Coba buka, kita akan lihat rema ini buat bagaimana kita bisa berubah. Kita akan belajar dari seorang wanita Kanaan. Saya kagum dengan Tuhan. Alkitab kita ini sempurna, nggak pernah salah. Firman itu sempurna. Amin. Makanya percaya dengan pelajari apa kata firman, bukan kata firman. Orang ada banyak dengar apa firman bilang, tetangga bilang, ada begini, memang soe dia begini-begininya, mau laku nggak ada usaha. No, memang anak sesaki dapat hitungan. No, apa kata firman? Amin. Kalau Tuhan bilang kau berharga, engkau berharga. Kalau Tuhan bilang kau akan disembuhkan, percaya kau akan disembuhkan. Amin. Kalau Tuhan bilang engkau akan dicukupkan, tidak pernah berkekurangan, percaya. Saya nggak pernah berkekurangan sampai hari ini. Sejak saya bertobat 25 tahun lalu, sampai hari ini saya nggak pernah berkekurangan. Haleluya. Karena Dia gembala kita yang baik. Akan kekurangan aku, ya. Itu saya pegang Mazmur 23 ayat 1.
Mari buka sama-sama Matius 15. Saudara siap? Hei, engkau harus suka dengan firman Tuhan. Haleluya. Saya percaya di sini luar biasa. Hadirat Tuhan sangat terasa. Gitu, aduh, Ibu Gembala punya talenta. Worship leader, aduh. Jadi artis rohani nggak apa. Kalau artis rohani dia rendah hati. Sekalipun suaranya tinggi tapi rendah hati. Amin. Sudah terbukti ini jemaat-jemaat yang setia. Haleluya. Saudara siap ayat 21 Matius 15 ayat 21. Perhatikan. Saudara, ayat demi ayat saya berdoa Roh Kudus akan menjelaskan buat kita semua. Amin. Saya juga tadi saya siarkan langsung karena setiap pelayanan firman Tuhan itu jadi berkat. Ya, ada ribuan orang di sana sekarang sudah canggih. Roh Kudus tak terbatas. Kita gunakan media sosial ini untuk jadi berkat. Karena ada orang-orang mereka nggak bisa ke gereja, tapi mereka punya handphone dan mereka banyak yang Tuhan jamah. Haleluya. Saudara yang di rumah perhatikan setiap firman Tuhan. Matius 15 ayat 21 berkata, lalu Yesus apa? Pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Perhatikan. Kau harus mengalami perubahan. Jangan pernah tinggal di zona nyaman. Apalagi engkau sebagai hamba-hamba Tuhan. Termasuk, thank you yang main keyboard tadi, saya tahu butuh latihan yang banyak. Itu perjuangan. Ya, yang pegang laptop, yang singer. Jangan orang melayani Tuhan enak-enak, asal-asal. No, kau harus lihat Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Daerah Tirus dan Sidon kalau hari ini itu jalur Gaza, daerah Syria, Palestina. Haleluya. Amin. Tuhan mengerti ada satu wanita Kanaan ya yang harus menerima keselamatan. Tapi lihat dari setiap tulisan Alkitab yang tulisannya ini mati, tapi kalau engkau percaya Roh Kudus yang akan memberi kita hikmat, itu jadi hidup. Haleluya. Sedangkan Tirus dan Sidon, jangan dulu deh. Tuhan pergi, apalagi cuma wanasa dan Sikil. Pergi cari jiwa. Amin. Jangan bapak diam ini, jangan cuma tapi pelayanan cuma single. Masih banyak teman-temanmu yang orang-orang muda, mereka butuh pertolongan Tuhan. Amin. Mereka butuh kesaksian, ceritakan mereka siapa Yesus. Kau belajar berkorban. Mungkin bulan ini ya pulsa biasa 50.000 masih 25.000 Jo. 25.000 traktir pada dia makan bakso. Amin. Kau bilang hari ini buka gereja. Begitu. Saya lakukan ini 25 tahun. Kayaknya saya nggak pernah menyerah. Orang dengan Bapak Gembala, orang pergi di lorong-lorong, di tampa-tampa. Orang bilang maut. Aduh, susah mau penginjilan di sana. Nah, Tuhan suruh pergi. Yes. Haleluya. Amin. Kemarin di mana? Kampung Pisang, mau kampung apa? Di lorong ini, lorong orang pergi. Haleluya. Saudara mungkin minimal punya Bapak Ibu dengan Bapak Gembala, Bapak Ibu dengan doa, amin. Dan dengan doi, kasih persembahan. Jangan dari tahun 2000 terus. Sekarang sudah 2021, kasih kayak persembahan 20.000 minimal. Saya kalau kasih persembahan dimanapun minimal 20.000 minimal. Itu karena berubah. Dulu kan orang masih kecil. Salah kasih ajar bro, persembahan kami sedikit sekali. Berubah. Dulu kasih monyet Yesus yang gambar monyet itu 500 pernah ingat. Tapi persembahan bagi terus sampai semua kuliah. Tapi sejak kita berubah, kita tahu Tuhan mau kita ada perubahan. Hal-hal yang sulit, yang berkorban, lupa pendeta ini tinggal mau beli doi beras. Tapi kalau kau lakukan karena kau cinta, Tuhan mengerti. Pelayan, saya haleluya. Amin. Mau kau pergi ke daerah Tirus dan Sidon? Ini tulisan ini itu jalur Gaza, perang Palestina dan Israel. Tapi nggak apa-apa kalau dengan Tuhan Yesus menerima kita. Jangan takut. Jangan takut, berkorban. Dia dulu orang masih dunia belum kenal Yesus. Ibu Ayu tertipu berapa M, berapa miliar.
sudah bisa bikin KKR berapa ratus kali itu. Haleluya. Ya. Itu dulu sia-sia. Saya juga dulu ya mabuk penjudi, habis doi dengan sia-sia. Padahal Amsal 3:9 berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan doimu. Di sini bolo tuh pergi, amin. Ya. Tahu bolo tuh? Bahasa Jermannya pencudu. Nah. Jangan pencudu buat Tuhan, buat pekerjaan Tuhan. Haleluya. Amin. Sebentar lagi Pak, pakai mobil. Ya. Pelayanan. Ini musim hujan yang berhenti sebulan Mei, hujan. Tadi mobil, karena kami komitmen mobil itu mobil pelayanan. Jadi saya kesini tadi naik motor. Di pikiran saya Roh Kudus bilang mestinya pakai baju tuxedo begini ya. Tahu ada yang namanya tuxedo, baju yang paling mahal. Mestinya naik Alphard atau Mercy. Amin. Demikian juga kalau hidupmu, kita Wahyu berkata pakaian itu berbicara tentang orang tingkah laku. Kalau orang tingkah laku itu bagus seperti kain lena. Amin. Suci, tidak ruci. Amin. Ya. Haleluya. Ini siapa yang masih di Jawa Rusia yang bawa warung betul, timbangan 1 liter. Itu baru betul. Itu Tuhan lihat, Tuhan perhitungkan. Haleluya. Ya. Kalau kasih persepuluhan betul, kasih persepuluhan. Itu tanah, itu warisan ada dapat kasih 100 juta. Perpuluhan mesti 10 juta, jangan dipotong. 5 juta aja seboleh sebanyak. Anania Sapira lewat. Baca. Ini akhirnya mesti disampaikan ya di atas ya, tidak di atas ini. Yes. Anak-anak sekolah minggu diajarkan kasih persembahan. Saya berdoa di sini ada juga pelayanan sekolah minggu. Kami di gereja pelayanan sekolah minggu itu bukan pelayanan second atau sekedar no. Saya bilang ini pelayanan ibadah juga utama. Bangkit kalau kita bisa, Pak Gembala kita bisa untuk jaga anak-anak jadi guru sekolah minggu. Amin. Ini ada ruangan, pakai ruang kamar, kasih bersih. Haleluya. Karena anak-anak secara mereka belum bisa dewasa dengar khotbah seperti ini, harus diajarkan. Amin. Haleluya. Kami di sana karena Tuhan tahu kami berubah, kami berdoa ada tempat ibadah sekarang sekolah minggu waduh. Sudah 30-40 anak. Next ayat 22. Perhatikan Bapak Ibu. Lihat ayat itu. Maka datanglah sama-sama kita baca, seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Orang mengalami pergumulan. Ini perempuan Kanaan ini bukan orang Yahudi, bukan orang Israel, tapi dia percaya kepada Yesus anak Daud. Makanya dia berseru, tolong. Ada orang saya berdoa dulu, saya pernah berdoa saking banyaknya masalah, saya bilang bukan tolong lagi Tuhan, lontong. Seriusan tapi sebenarnya masalah lontong itu makanan biar berdoa. Kami pernah kami susah. Ya, istri saya divonis dokter punya kista jadi tumor, nggak bisa punya anak. Tuhan, tolong Tuhan, sakit menderita. Kalau kau ingin berubah ke arah Kristus, minta tolong hanya kepada Tuhan. Biasakan nomor 1 kan Tuhan. Orang kali ini kalau habis doi, dia di mau pinjam duit pasal apa dia? Pak utang pasal. Saudara, kita beberapa semua masih kredit. Orang juga bayar lampu, betul tak? Bayar ini. Tapi Tuhan kasih kemampuan. Amin. Minta pertolongan kepada Tuhan. Mazmur 121 berkata, dari mana datangnya pertolongan? Pertolonganku hanya datang dari Tuhan. Haleluya. Minta tolong pada Tuhan. Katakan amin. Yang masih jadi minta tolong Pak tetangga, Pak saudara itu terbatas. Saya 13 Pak saudara. Dulu dia minta tolong tapi kakak-kakak. Sekarang tapi kakak banyak minta tolong Pak Cinta karena pendeta, no? Kalau minta tolong ke Tuhan biasa, kalau pinjam doi. Kalau kakak adik dia terakhir lupa tidak bayar.
Dan kalau dengan saudara jangan mau ditagi terus ya. Biar Tuhan. Iya, kita waktu ini kesaksian kita dan apa istri, ya, semasa tahun kedua sudah mau operasi karena dilihat ya ada salah satu dokter di Semarang, ya dia juga anak Tuhan, Dokter Samuel namanya, dia bilang, Pastor, istri Pastor nggak bisa punya anak secara kedokteran. Saya bilang berapa persen, Pastor? 99,9% nggak bisa, karena emang dia lihat, dia kasih tunjuk sudah tertutup. Amin. Tapi saya percaya apa kata firman, bukan apa kata dokter. Amin. Saudara harus lebih percaya kata firman. Kalau firman bilang oleh biru Yesus kamu disembuhkan, percaya. Haleluya. Pertolongan Tuhan akan datang. Saya langsung dapat ayat Lukas 1 ayat 37, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya. Saya bilang, mah jangan takut. Dokter sarankan, Pak Pastor dioperasi saja. Saya bilang, berapa persen lagi Pastor? 99,9. Artinya dia bilang nggak mungkin. Dia tahu Pastor masih punya iman sebesar biji sesawi itu akan terjadi. Saya bilang, yes, saya pasti punya anak. Istri saya pasti punya anak. Dia bilang, amin. Karena dia juga anak Tuhan, dia mendukung. Makanya dia nggak bilang 100%. Dia tahu ada iman sebesar biji sesawi, pertolongan Tuhan akan datang. Amin. Jangan menyerah. Jangan marah juga sudah jauh mendatangkan gereja. Mana pertolongan Tuhan. No, saudara akan lihat wanita ini, dia mengerti ada Yesus yang lewat. Dia tahu. Haleluya. Dia minta tolong karena dia sangat menderita. Dia sayang anaknya. Orang tua sayang anakmu. Amin. Amin. Haleluya. Ya. Bawa datang ke gereja, lupa mahalnya mau bayar ini, bawa biar mau pangku. Makanya itu doi mesti orang atur, jangan doi atur 4 orang. Amin. Bapak-bapak yang masih baroko, lebih baik itu doi beli beras. Sadia kordoi oto, kordoi bensin. Amin. Merokok saja suka tulis di situ merusak kesehatan, masih. Saya bilang bagaimana mau berhenti pendeta? Saya bilang gampang. Bagaimana? Kasih putar anak isap yang lebih api. Berhenti. Lebih panik dari pendeta sekarang. Lo bagaimana? Mana di Alkitab ada dilarang merokok. Saya bilang baca besar-besar di pom bensin banyak. Kasih tahu supaya berubah. Karena pendeta ini pembarokok dulu. Ancur ke paru-paru. Habis sudah berdoa, Tuhan mau dipesalah sendiri, berubah. Amin. Haleluya. Kembali kita seperti Bapak Abu Barokok, Tuhan akan sembuhkan. Saya Tuhan kasih paru-paru baru. Makanya orang ini sejelita jelang 50 tahun ya masih dapat yang haleluya. Tidak hasil. Tuhan itu sumber pertolongan. Tapi Pak Gembala, Pak Pendeta, kita belum ditolong. Saudara lihat ayat selanjutnya. Lihat ayat 23. Ini Alkitab yang tulis, ini benar. Lihat. Tetapi apa sama-sama? Yesus sama sekali. Ini tidak salah Alkitab saya dengan saudara. Saudara pergi di sosial sebelum masuk mall Nah, pemuda yang Pak Gembala, dia Pak Gembala. Saudara panggil, Pastor Pak Gembala Kris. Pak Gembala Kris begini. Sebenarnya tidak sama sekali menjawab. Bagaimana tuh respon? Bagaimana tuh? Disombongin Pak Gembala. Benar mau minta tolong kasihan ada duit waktu. Yesus sama sekali tidak menjawab. Kadang-kadang orang seperti mana dong doa Tuhan yang jawab. Saudara harus baca terus firman Tuhan. Yesus sama sekali tidak menjawab. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya. Saudara minta bantuan Yesus, Tuhan, berbahasa Ngado. Ya, di perempuan setan satu ini karena orang Kanaan itu dianggap musuh. Ya. Suruh dia tinggi. Dia hebatku ikut yang orang tahu malu bawa tali ya. Kalau di sini pengurus gereja meminta tolong kasih Pak. Senin ada beras. Cari sendiri. Para itu enak ke gereja lagi. Ini kita tulis, tapi kita akan belajar bagaimana wanita ini dia membawa perubahan pada bangsanya. Saya selidiki sampai hari ini ternyata
berkat iman dari wanita ini. Ada orang-orang Palestina juga mereka percaya Yesus. Ya. Iya. Ada orang-orang Irak namanya suku Kurdi, mereka orang-orang Kristen. Kalau Tuhan catat ada iman, ketika dia berteriak Tuhan tidak menjawab, so diusir lagi. Tapi kita lihat imannya. Haleluya. Ayat berikutnya, lihat apa yang dilakukan oleh wanita ini. Makanya Alkitab mencatat Matius, dia itu orang Yahudi. Dia waktu lihat pewahyuan Roh Kudus, dia catat. Wih, luar biasa ini wanita ini. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel pada waktu itu. Amin. Tapi Yesus hari ini, karena dia sudah mati, dia sudah bangkit, dia naik ke surga untuk semua bangsa. Amin. Pada waktu itu Tuhan sangat taat, karena Bapa di surga bilang, kamu dulu diutus kepada orang Israel. Tapi lihat, bahkan keputusan surga, ketika ada respon dari satu orang percaya, wanita Kanaan. Haleluya. Ya. Saudara, kekristenan dewasanya Tuhan selalu lihat di iman. Bagaimana orang belum dijawab. Saya sudah bersaksi tadi, 1 bulan, 2 bulan. Bapak Ibu Gembala alami di sini berapa tahun Pak baru punya anak? Ibrani 5 tahun. Haleluya. Pak sabar. Ini saya percaya tambah jiwa-jiwa, Yes. tambah AC. Yes. Makanya persembahan mesti naik. Hanya di dunia orang butuh persembahan, butuh doa, di surga sudah pakai. Makanya kalau baru habis jual tanah dapat warisan, Pak Gembala ini. Oh, haleluya. Utus anak-anak muda pergi menginjil. Haleluya. Saya tidak pernah berlotu dengan anak-anak muda, dengan tim. Saya ajak makan. Amin. Siap-siap Bapak Ibu Gembala ajak makan. Gak cuma bakso, ini ada namanya King Burger. Wih, Marba Antri. Dulu Pizza Hut. Wih. Supaya orang semangat Pak. Orang biasa Alkitab mengajarkan satu orang bisa mengalahkan 1000. Minimal kamu bisa ajak 10 orang, anak-anak muda yang belum bertobat. Nggak usah takut yang roh agamawi. Oh, kenapa saya di gereja sini? Anak belum bertobat butuh Tuhan. Amin. Ini cuma wadah. Orang bawa mereka kepada Tuhan Yesus. Amin. Ya. Ini tambah peluas di muka jalan. Saya tadi dia saya sambil doakan tadi the new life, hidup baru Ya. dalam Kristus. Hari ini kau akan berubah. Nah, aji pamak aju, walaupun Tuhan sepertinya belum jawab doa. Walaupun pelayan-pelayan Tuhan ini murid-murid Yesus musel, sein alus sudah jo. Cuma model begini nggak usah jo, piji-piji Pak Gembala. Datang. Amin. Tuhan bahkan so bilang ke wanita ini, kita cuma diutus kepada kaum Israel, anak bukan orang Israel, anak orang Kanaan. Kanaan ini adalah cucu dari Nuh. Nuh punya anak namanya Sem, Ham, dan Yafet. Nah, Ham ini dia dikutuk karena kurang ajar. Kayaknya jangan kurang ajar. Iya, dapat kutuk. Nah, Ham ini punya anak namanya Kanaan. Kanaan ini yang jadi musuh Israel. Tapi puji Tuhan, kutuk dipatahkan. Yes. Oleh kematian Kristus. Amin. Amin. Mau orang sangir, mau orang minahasa, orang ini semua hidup dalam kutuk dulu. Tapi lihat oleh Yesus, kutuk diubahkan menjadi berkat. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Wah, terima kasih, saya kira hadir Roh Kudus. Tapi Roh Kudus hadir. Saudara bisa tertawa begini. Ya. Lu cowok siap putus menangis terus lo batik dong. Sudah juga lihat TikTok duniawi, baking TikTok sekarang. Pak Gembala juga lagi belajar TikTok, tapi firman Tuhan. Amin. Kasih boleh bagikan itu, kau akan menunjukkan keselamatan itu buat semua orang. Lihat ayat berikutnya. Apa yang wanita ini lakukan? Ini yang harus saudara dan saya teladani. Haleluya. Amin. Tetapi perempuan itu apa baca? Mendekat. Itu tadi.
Saudara, kalau ada puji-pujian keluar suara nubuatan, itu apa? Tadi Bu Gembala bilang apa? Siapa mengundur? Nah, ada maju, mendekat. Yes. Mendekat. Amen. Kita masih sakit, Pak. Mendekat. Saya alami. Saya banyak sekali pergumulan masalah, saudara. 25 tahun saya ikut Yesus. Tapi ya saya punya prinsip ini, apapun yang terjadi saya mau tetap mendekat Tuhan. Amen. Amin. Saya pernah kehilangan, saudara. Jadi pendeta itu mesti jujur. Saya sudah 2 kali kawin. Mas jangan menghakimi. Istri pertama saya meninggal. Dia sudah di surga. Setan membuat saya menjauh dari Tuhan. Itu mana? Tapi saya tahu, saya harus tetap mendekat. Saya waktu berdoa, Tuhan sembuhkan istri saya, dia koma. Ya, istri saya pertama, dia koma. Tiba-tiba satu hari sebelum dia meninggal, dia buka mata. Dan dia bilang, Tuhan Yesus mau jemput. Saya bilang, enggak, sudah sembuh. Tapi betul. Ya, usia pernikahan saya baru 3 tahun. Tuhan bantu. Haleluya. Saudara, kalau kau kehilangan, jangan kecewa dengan Tuhan. Jangan pernah kecewa dengan Tuhan. Tuhan gak pernah salah. Dia benar. Dia tahu jalan hidup ini. Kau yang pernah kehilangan suami meninggalkan saudara. Kau pernah kehilangan terbakar rumah, kehilangan harta benda. Itu fana harta benda. Amin. Tapi kekekalan itu keselamatan. Saya waktu kita 40 hari, tapi badan dulu gede, ya berat 74, turun jadi 55. 40 hari saya nggak stres, orang bilang. Saya baru ngerti kenapa banyak orang jadi gila, stres karena kehilangan. Tapi saya tidak menjauh dari Tuhan. Saya mendekat. Amin. Pas 1 tahun saya mendekat, Tuhan bilang tetap melayani. Saya kembali ke Jepara, saya tetap melayani Tuhan. Saya dulu itu guru sekolah minggu sebelum jadi gembala. Jadi anak-anak dari 12 anak jadi 200 anak. Luar biasa. Anak sekolah minggu saya ingat handphone itu baru muncul. Saya minta Tuhan, kalau anak sekolah minggu yang telepon kita balik. Kita tetap mendekat. Tadinya sudah mau hampir kecewa. Itu kan mesti alami. Tapi jangan menjauh dari Tuhan. Tetap mendekat. Wanita ini, dia sudah diusir, Tuhan yang nak jawab. Bahkan Tuhan sudah jelas bilang, hanya untuk orang Israel. Tapi karena responnya, dia mendekat. Bahkan apa? Menyembah. Menyembah itu artinya ada satu pengorbanan. Dia buang dari rasa malu, rasa gengsi. Memang dia bukan orang Israel, tapi tindakan kita akan membuat hati Tuhan surga itu tergerak. Amin. Yes. Saya juga merespon dia, Tuhan. Saya mau tetap melayani. Tadinya beberapa bilang karena saya sarjana ekonomi juga sudah mainannya jadi pengusaha itu. Saya bilang enggak. Kita mau jadi hamba Tuhan. Kita balik ke Jepara. Tuhan bilang, tenang, aku akan tolong. Ya. Saya ketemu istri saya, ya, saya seperti Abraham dan Sarah, beda 10 tahun. Saya lihat ada orang Jawa yang kinclong artinya cantik. Saya bilang, sedia ini Tuhan. Kita minta buat Tuhan lihat. Iya, aku kenal. Dia pakai nama Muhammad Rusyad. Jadi saya kesana bukan Shalom, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Luar biasa singkat cerita. Kami menikah, bahkan keluarga besar kami yang dulu pengurus MUI ya bisa masuk ke gereja. Sampai Bapak Gembala saya bilang begini, Pak Gembala, yang mau khotbah di pernikahan. Saya sudah 2 kali menikah, jadi setahun tentang khotbah pernikahan. Khotbah itu tentang pertobatan siapa Yesus. Jadi khotbah, luar biasa. Ibu saya sudah percaya Yesus dibaptis, adik-adik saya luar biasa. Tinggal bapak saya kemarin lebaran dengan biar ini lebaran terakhir. Yes. Tapi dengan kasih Yesus dia lihat. Dia punya mantu baik-baik. Makanya tunjukkan buah, amin. Ya. Haleluya. Yes.
Berdoa dan tunjukkan kuat. Haleluya. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, tetap dia tidak berubah. Tuhan, tolonglah. Haleluya. Mau maju? Amin. Ada yang baru putus pacar? Maju dekat dengan Tuhan. Tuhan kasih yang terbaik. Ya. Kalau seputus sebetul itu gembala ada bilang dia cuma suka seks, kasih putus. Kalau belum menikah, dengar sini yang jaga keperawananmu, jaga keperjakaanmu. Amin. Ya. Itu beda, itu putih-putih Sion. Karena saat ini sudah jarang sekali pemberkatan nikah. Dia bilang ini purus besar. So kecelakaan dulu. Kalau di orang bukan pemberkatan, itu hanya peneguhan. Berkat mereka yang jaga kesucian dan kekudusan. Amin, anak-anak muda. Amin. Jadi kalau sudah dari Tuhan sudah tinggal Jo. Dari Tuhan itu dia akan jaga. Amin. Ya. Haleluya. Kalau dia minta suun peluk apa-apa sudah saya putus Jo. Haleluya. Ya. Ya harus begitu. Mendekat. Bapak ibu yang punya pergumulan masalah, mungkin ibu-ibu mendoakan suamimu, kau mendekat menyembah pada Tuhan. Engkau akan lihat ayat ini membuktikan Tuhan akan tolong. Yes. Tuhan akan tolong. Menyembah, makanya saudara kita orang-orang Kristen diberi ya hukum keempat, ingatlah dan kuduskanlah hak Sabat. Haleluya. Ada orang bilang kita langsung dengan Tuhan, tidak perlu gereja-gerejaan, itu sombong. Kau perlu dibina, engkau perlu tudung rohani, yaitu gereja lokal seperti ini. Ada bapak ibu gembala, amin. Ya. Haleluya. Ya. Yang tidak lagi dikatakan, katakan amin. Amin. Sudah, kalau sudah di sini betul-betul Tuhan, saya mau digembalakan. Apalagi saudara punya bapak ibu gembala sini luar biasa, saya lihat serius. Saya punya banyak teman-teman pendeta. Ya. Tapi kami boleh terkonek. Ya, kami baru dekat lagi berapa bulan ini. Aku udah apalagi tambah futsal. Kami, ini penyerang atau kiper? Apa pendeta kami bilang? Orang tetap penyerang jiwa-jiwa. Oh, langsung percaya. Senyala di televisi. Kami bilang, senyala. Gampang di lorong-lorong mau percayakan. Amin. Yes. Amin. Haleluya. Ya. Poin kedua, tetap mendekat menyembah. Ya. Apapun mau dibesaki masih ada mendekat menyembah Tuhan. Amin. Saya dengan istri terus mendekat menyembah Tuhan. Tahun kedua, Dr. Prabowo di Malang, karena saya menikah dengan saya masih kuliah. Saya Tuhan berkat saya kasih kuliah. Saya bilang sama bapaknya, nanti anakmu yang kasih kuliah, anakmu. Tuh, dokter bilang, dia kenal, pendeta harus segera dioperasi. Kalau enggak, itu akan jadi tumor dan jadi cancer. Dia kasih lihat, oh seperti bola bunuh. Namanya Dr. Prabowo. Saya ingat sekali. Dia belum percaya Yesus. Tapi saya dapat doa, nanti Tuhan Yesus yang operasi. Ya. Karena biayanya cukup mahal pada waktu itu. Dia bilang karena bapak pendeta dan masih mahasiswa dari 8 juta pada waktu itu, dia bilang 5 juta saja. Ih, saya dapat berkat 5 juta sudah. Ini ujian iman. Tapi saya tanya istri saya, makanya suami istri itu harus saling konfirmasi. Amin. Nah, boleh ambil keputusan sendiri. Kalau kau sepakat, berkat akan mengalir. Amin. Yes. Harus sepakat. Jangan satu kau nasa, satu kau linting. Apa pun apa. Haleluya. Sepakat. Saya sepakat. Ya, ada doi mau operasi. Saya bilang enggak. Saya tahu Tuhan akan kasih. Saya sudah dapat rema. Abraham dan Sarah nggak bisa punya anak, tapi Tuhan kasih anak Ishak. Yes. Anak-anak perjanjian. Ya. Tapi kami terus mendekat menyembah, nggak berhenti tiap pagi. Kami terus melayani. Kami waktu belum kembali, kami melayani anak-anak. Kami pergi penginjilan. Kami masuk di desa-desa. Saya buka les gratis. Ya puji Tuhan Pak Gembala, little si I can. Makanya Bu, buka les gratis bahasa Inggris. Banyak anak-anak akan datang. Buka aja di sini. Les gratis.
datang ke orang-orang dari atas. Bahasa Inggris, matematika, itu hikmat. Ya. Masih aja kumpul sini. Nanti dompe orang tua datang masuk gereja. Tapi memang mesti ada orang mendekat, menerobos. Amin. Yes. Amin. Saya tetap melayani luar biasa. Sekolah minggu meningkat. Waktu kami kemana, Tuhan bilang cek. Kami mau dioperasi? Oh enggak, kami cuma mau cek. Saudara, waktu dia cek, dia bilang, nama ibu apa? Kan nama Ika Rosita banyak sekali di Jawa, Ika. Saya bilang Ika Rosita Kason Sokarundeng, yang ada cuma dia. Dia cek, karena sudah tidak ada lagi kistanya, sudah ada anak. Amin. Sudah bukan buat Tuhan Yesus. Dia tahu sesuatu tidak salah, ini kan yang bodoh. Saya bilang Tuhanku dahsyat. Amin. Tuhan Yesus Kristus. Kalau bahasa mereka Isa Al-Masih, Isa binti Maryam. Saya bilang dia lagi Jurusela. Saya bersaksi. Dia bilang, di kedokteran dia pusing, ada seperti ini. Masa kista berubah jadi anak? Ya. Itu Tuhan kita. Tidak ada yang mustahil. Yes. Tapi tetap orang menyembah, mendekat kepada Tuhan. Amin. Setan akan membuat sudah kecewa dengan Tuhan. Mana. Kalau sedang punya iman. Wanita ini hari ini memberi teladan. Firman Tuhan ini dia tetap berkata, Tuhan tolong aku, tolong. Saudara terus belajar, lihat ayat firman Tuhan ini ayat 26. Makanya dicatat oleh Pelayan Roh Kudus. Matius ini dia orang Yahudi asli. Adat istiadat Yahudi dia mengerti, makanya dia tulis. Di Injil ini hanya di Matius yang ditulis tentang peristiwa ini. Haleluya. Luar biasa. Dan di Markus. Waktu Tuhan lihat, Tuhan masih uji. Saudara, anak saya kemarin sudah ujian nasional dan dia dinyatakan lulus. Dalam hidup kita, supaya engkau mengalami perubahan lebih dewasa, ada namanya ujian. Amin. Amin. Tuhan masih uji. Tuhan bilang, tetapi Yesus menjawab apa? Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada. Tapi ini Tuhan kasih turun levelnya. Anak seperti anjing. Saya kebetulan dog lovers. You know dog lovers? Penyayang anjing. Anjing itu ada sifatnya. Kalau saya bawa makanan ya, hanya remah-remah. Kalau kita dengan istri dengan anak saya makan, mau semua dibawa. Begini goyang, kau tinggal tunggu remah-remah. Karena makanan pokok itu untuk anak saya. Itu yang Tuhan bilang. Roti itu Yesus adalah roti yang turun dari surga. Amin. Lihat, ini sudah SOP-nya kerajaan surga. Orang di luar Israel bangsa pilihan nggak ada. Tapi lihat, ada seorang wanita Kanaan yang punya respon hati berbeda. Dia menunjukkan kepercayaan. Makanya orang respon mulai datang ke gereja. Biar lagi banyak masalah, semua habis beras, banyak pergumulan. Pastor, buat terus ibadah. Yang saya tahu alami banyak orang sama. Orang terus bikin ibadah. Saya sudah 13 kali pindah tambah. Tetap Tuhan, kami mau memuliakan Tuhan. Ya. Kami mau menyembah. Ya. Apa yang terjadi kalau kau terus mendekat, engkau terus menyembah? Haleluya. Makanya terus di sini pertahankan, sini menyembah Tuhan. Penyembahan itu sacrifice, itu artinya pengorbanan. Makanya menyanyi jangan cuma 1-2 lagu. Kita kalau penyembahan berjam-jam. Jadi kalau 1 lagu 5 menit, 10 lagu 50 menit, itu baru 1 jam. Tapi kalau kau sudah dikaruniakan bahasa roh, itu persembahan. Tuhan senang, Tuhan terima kasih Tuhan. Ya. Makanya Tuhan jaga saya. Saya pernah kecelakaan maut 4 kali. 9 September 99 masuk jurang.
Seorang PO mau pelayanan, tapi waktu pagi saya ada menyembah. Kita yang tak keluar dari auto. Pernah nonton film odot-odot bakunang-kunang, tong, tong, tong. Oh haleluya, Tuhan Yesus tolong. Ucapkan, Tuhan Yesus tolong. Kita saya keluar dari auto. Dulu tamang-tamang, padahal itu auto baru isi bensin full. Saya ingat itu waktu pinjam stasiun baru. Tamang-tamang karena mau pelayanan di tanpa masto, dibilang semuanya nak menyembah. Dua pas ada Pak Karir, ada satu DPD kita keluar semua. Iya, Tuhan bilang tolong pada orang. Kita minta tolongnya nak ada kan dijuran. Kita tolong. Dan saya tahu Tuhan yang tolong. Amin. Kita yang apa-apa. Semua masuk rumah saja ada saudara minta maaf. Dia bilang, dia istri lagi hamil. Mai, sampaikan kepada istriku. Dia bilang rumah kita jangan saudara Yesus. Dah kita ini bukan suster, kita kasih keberanian. Ada orang kan dia darah pusing kok, dia darah ini. Darah itu hidup. Kita baru lihat muncul terus 1 liter sobat. Orang mesti pergi di rumah sakit mana? Dokter bilang sebenarnya habis darah sama mati. Tapi kita berdoa terus. Ya. Haleluya. Amin. Waktu ketemu dia seorang pendeta juga. Saya bilang berapa jahitan 18. Tapi yang masih ingat Tuhan Yesus yang tolong. Saya bilang Tuhan kasih lihat. Mahal itu darah. Ya. Yesus, saya kesaksian. Saya terakhir tahun lalu, zaman corona, alami proses mobil yang kasih pinjam di gereja ditarik lagi, bayar pakai motor lagi. Waduh, dari belakang anak-anak muda tabrak, itu pas ada anak saya. Orang ada lihat tuh tidak lihat, tapi anak musinya sopata ini. Emang kalempar. Kita jatuhin motor, kita coba, oh Tuhan Yesus kalau kita jaga, kita sayang sama PA. Muncul, dia bilang, aduh, tapi taekwondo mau masuk ulang ini, anak muda. Tapi anak tak, apa, santuy. Dia buka helm, apa tadi ada malaikat, ada pegang pakai, kasih tepuk tangan buat dia. Kalau engkau menyembah, kalau engkau mendekat dengan Tuhan, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Dia Immanuel. Yes. Percaya, amin. Amin. Bahkan orang mungkin sudah di level seperti orang bilang ya sama dengan anjing, yang ada harga diri, bikin malu. Ini Tuhan kasih levelnya, Tuhan melihat imannya. Amin. Tapi lihat apa kata wanita ini. Saya suka kita pelajari 27. Ya, kata perempuan itu, lihat, benar Tuhan. Selalu Tuhan itu benar. Orang yang banyak salah, yang mesti berubah. Ya. Wanita ini dia tahu dia ini orang Kanaan, gak pantas. Tapi dia tahu hanya melalui Yesus kita dibenarkan. Yes. Orang ini orang berdosa semua. Tapi oleh karena Yesus orang jadi orang benar. Amin. Karena hanya orang benar ini yang masuk surga. Yes. Haleluya. Haleluya. Saya berdiri di sini, saya tidak layak. Saya juga masih banyak kekurangan. Saya tahu saya jadi orang benar karena perbuatan Tuhan Yesus. Amin. Dia berkata benar tuh. Yesus adalah jalan kebenaran. Makanya kalau kau berpikir engkau orang benar, tingkah lakumu juga benar. Maka kalau selalu berpikir lagi kita orang berdosa, memang banyak yang berdosa jatuh terus. No, engkau orang benar karena Kristus. Haleluya. Saya selalu pakai dasi tadi, Michael, asumsi hamba Tuhan yang benar. Yes. Lihat orang jadi teladan. Bapak Ibu Gembala yang ada 02 itu salah. Pendeta, pejabat kok ada 02 bikin malu. Kemarin kita masuk kunjungan ada jemaat di penjara. Ada pendeta. Dia malu, dia kenal Pak kita tembak bikin malu. Ada 02. Itu salah. Saudara, ada kesalahan-kesalahan di dalam hidupmu, kau harus perbaiki. Termasuk yang pacaran harus pacaran yang benar. Amin. Ya. Bagaimana pacaran yang benar? 2 Timotius 2:22. Jauhilah nafsu orang muda. Nggak usah buka, baking. Jadi jauhi nafsu orang muda. Jangan batunangan di gelap-gelap. Itu bukan bajau, badekat. Mutastron kalau baku dapat. Ya. Kalau mbak bilang Pak Bapak Ibu Gembala kita ke calon ini, belum bertobat saya putus. Dengar. Maka kalau dia sama-sama melayani, dibimbing. Haleluya. Kalau dia bakuncan, taruh Alkitab, taruh teh manis, pun di tempat terang. Aman itu. Haleluya.
Jangan bawa telepon, ya aku dapat sini juga, tersambung dia. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun dengar baik, anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja. Yes. Ini rendah hati. Amin. Saya belajar, Tuhan bilang belajar daripadaku. Aku lemah lembut dan rendah Hati. Pak, orang harus terus belajar jadi rendah hati. Amin. Belajar dari wanita ini. Dia baru dengar tentang Yesus Juru Selamat. Saya percaya dia juga baca kitab-kitab nubuatan. Karena dia bilang anak Daud. Dia tahu dari keturunan Raja Daud. Karena Raja Daud ini waktu penaklukan mengasihi juga bangsa-bangsa termasuk yang orang Het. Itu ditaklukkan ya ini mereka. Dia tahu dari keturunan Daud akan ada sang Juru Selamat. Ya. Makanya dia bilang biar direndahkan seperti anjing, yang penting makan remah-remah. Ya. Biar remah-remah, tahu remah-remah? Ya roti dan sisa-sisa. Yang penting rasa roti ada. Makanya Tuhan bilang pergi pelayanan di lorong-lorong, di jalan-jalan. Kemarin saya hari Jumat, saya ketemu dengan anak-anak jalanan. Saya nangis Tuhan. Dia baru ditawarkan. Tuhan bilang 50.000 je satu kali pagi. Saya bilang, Om kasih doi makanan jangan. Saya bilang, Pak pergi Jo, kita ini jadi pendeta. Walaupun mereka makan remah-remah firman, tapi mereka dapat Ya. banci-banci. Saudara kalau yang banci, kita nggak tahu apa. Doakan, kasih. Ajak dorong ke gereja. Amin. Kita jangan ada bagi laki-laki, nanti Om kasih. Cabuk banyak. Kasih, wih. Saya sudah banyak layani. Kami penginjilan orang malam, sementara kami layani, ya pendeta kita sudah booking. Saya bilang, Om pergi Jo, dia mau bayar berapa bang? Tolong bayar, dengar firman Tuhan. Orang dapat remah-remah. Ya. Karena mereka memang, Yes. tapi mereka belajar kerendahan. Orang mungkin orang susu sere seperti anjing. Tapi saya lihat kata proskuneo itu dalam bahasa Alkitab itu penyembahan seperti anjing yang menjilat. Saya punya banyak anjing dari 13 sekarang tinggal 7. Satu waktu tapi anjing, saya tidak bikin apa-apa, hanya duduk lihat-lihat ikan. Saya ini penyayang hewan ya, karena Amsal bilang orang benar menyayangi hewan ciptaan Tuhan. Banyak ikan, kura-kura. Tapi anjing jilat-jilat tanpa meminta roti. Dia jilat dia ekornya. Dia hanya menyenangkan Tuhan. Begitulah dengan orang. Amin. Ya. Kadang orang tak perlu minta apa-apa, sembah saja Tuhan. Yesus engkau baik. Tuhan akan kasih apa Tuhan firman. Rendah hati, amin. Ya. Jangan sombong. Sombong itu pribadinya Satan, iblis. Iblis ya, bukan ibulis. Di sini ada iblis. Jangan salah kata lagi. Iblis. Iblis itu istilah. Satan. Dia sombong. Tuhan jadinya ciptakan iblis setan. Tuhan ciptakan malaikat-malaikat baik. Tuhan itu baik, dia ciptakan semua baik. Tapi ini kelakuan Satan Lucifer ini, dia jadi sombong. Oh, kita juga yang disembah. Makanya orang sombong itu sangat ditentang oleh Tuhan. Jangan sombong. Kita kok yang beli itu sound. Pokoknya ada kita tuh gespan apa gitu. Sombong itu. Tuhan tidak senang orang sombong. Rendah hati. Amin. Belajar rendah hati. Saya juga masih terus belajar. Saya biar sekolah S2 kadang orang Japan yang orang penginjil jalanannya na sekolah orang. Tapi rendah hati biar. Rendah tahu S2 ini kumlau. Maka bilang ya sombong itu. Haleluya. Belajar. Amin Pak Gam. Ya. Tetap rendah hati. Yes. Jangan berubah. Amin. Susah. Jadi kalau saya pakai Ijak Innova jangan sombongin gimana? Yes. Panggil singgah sama mobil gereja jemput. Karena Tuhan berkati oto muli. Kemarin kita kasih bersih oto. Aduh ada gula-gula burung, ada bekas maaf kain ayam. Kita bilang rendahan dengan nasi bersih. Ini kan oto pelayanan. Yang naik anak-anak sekolah minggu dari kampung dorong ini bilang salah-salah orang sini pembajual babi. Jadi kuali bau sekali babi. Terus pakai pengharum.
pernah rendah hati, bersihkan. Jadi saya kalau hari Minggu ini saya bersih. Kemarin ada anak sekolah minggu bilang, harum Pak Gembala harum. Pun dia cium itu bawahnya, dia makan lagi, rasa lemon. Pengharum sayang. Pak Gembala dia otot bersih. Tapi yang dalam hati, oh ini jaga taruh gula-gula boros, injang kain, main-main, Pak Gembala yang saya bersih. Saya ceritakan ini, belajar rendah hati. Kalau kita bikin otot, bersih otot babak itu, ya malaikat bilang, ya hilang lagi berkat. Itu saya punya mobil sejak Tuhan kasih. Tuhan itu janji ya. Saya ini sedikit persen. Tahun 2020 saya nggak pakai mobil lagi. Waktu pasca habis sholat Tuhan bilang, tahun ini juga saya ganti. Saya kasih kamu mobil. Percaya apa kata firman. Amin. Saya bilang terima kasih. Jadi saya berjalan kaki naik motor, saya tetap melayani, tak pernah kendor. Roma 12 ayat 11 berkata, janganlah selesaikanmu kendor. Yes. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Jangan kendor. Ya rohmu menyala-nyala. Saya bilang mantap Tuhan. Tapi anak ditabrak. Saya bilang itu anaknya ada otot. Saya tetap memberkati Tuhan. Terima kasih. Ya. Haleluya. Amin. Tetap dalam ini pendeta masih ada perasaan. Bayangkan otot suka saya pinjam, aku dapat tarik lagi, so kasih aku dapat minta ulang. Tuhan bilang tetap rendah hati, bersyukur memberkati. Amin. Tuhan bilang kita kasih dengan otot. Tahun 2020 banyak bilang dari tanggal. April, Mei, Juni, Desember, selewat Natal. Saya salah dengar so kita. Tapi istri bilang, Papa ini nak percaya sudah kali-kali Tuhan bilang. Tuhan tolong dapat orang. Saudara tahu, 30 Desember, masih tahun 2020 dong. Saya dapat telepon. Pergi di satu tempat, dikasih kunci mobil. Pak ini, kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Rendah hati, percaya, menyembah, mendekat. Itu rema kata-kata firman yang datang padamu. Amin. Jangan pernah kecewa dengan Tuhan. Oh, saudara lihat saya suka hidup 8 ini. Yesus waktu dia begitu. Saya percaya Yesus kan ini luar biasa kan, dia punya pelayanan ke sana, ke kota, ke desa, cepat-cepat berjalan waktu. Yesus dengar wanita ini pas sementara dia berkata, Yesus walaupun remah-remah anjing itu menerima juga. Oh, Yesus langsung tak berhenti. Yesus tak berhenti. Yesus berbalik. Dan Yesus menjawab, ibu apa? Besar iman. Yes. Tuhan lihat respon hidup kita. Amen. Haleluya. Anak-anak muda, jangan engkau menyesali kenapa kita lahirkan di keluarga ini, kenapa kita berkeluarga miskin, kenapa kita ada di sini. No. Responmu. Saya anak ke-13. Orang bilang anak soe. No. Saya bukan anak soe. Amin. Biar soe saja bahasa Ibrani, artinya kehidupan. Amin. Kehidupan dari Yesus. Karena hari ini saya jadi berkat buat kakak-kakak saya. Kemarin waktu Lebaran saya injili kakak saya yang paling tua. Saya bilang, Kak, Isa Al-Masih, Tuhan Yesus itulah Sang Juru Selamat. Siratul Mustaqim, kalimatnya. Dialah jalan yang lurus. Dialah firman yang hidup. Amin. Yesus itu yang turun dari surga. Saudara harus berani bersaksi. Ini waktunya sudah dekat. Masa orang masuk surga. Ya, saudara kalau baca pengajaran Yesus, orang yang ada di surga bisa lihat orang yang ada di neraka. Tapi simbolik datang ke bumi. Makanya yang jaga spok-spok itu putar balik, bukan orang ke oma yang somati. Setan. Jangan pergi di kubur, mencari ke oma, nampak siangnya. Nggak ada. Selama hidup, kau harus mengasihi omamu, orang tuamu. Amin. Kalau masih hidup. Kalau mati sudah, jiwanya sudah berangkat rohnya. Kalau yang percaya Yesus hidup benar, betul-betul masih di surga. Tapi yang enggak di neraka. Itu sudah pasti. Ya. Haleluya. Itu Alkitab yang catat. Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Saya kalau di status lihat, ya kemarin ada kan pendeta top muda sekali, masih 30-an, Pastor Redit. Dia selebriti rohani. Mati umurmu. Tapi saya bilang finish strong bro. Sampai yang mati dalam Kristus pasti dia di surga. Ya. Masa takut. Makanya orang hidup bagi Yesus.
Ya. Amin. Ulang lagi Roh Kudus bilang, si apa ini jemaat sini? Yang bolot tuh. Ya. Haleluya. Amin. Masa orang parkir saja dong 2.000 persembahan 2.000 terus. Kecuali yang memang nggak ada seperti persembahan janda miskin semua dia kasih. Namun ini berani. Ini gaji 3 juta semua kasih 3 juta. Itu masalah lagu bilang persembahan kami sedikit sekali. Kasihnya sedikit terus. No. Wanita ini dia kasih seluruh hidupnya, dia berjuang, dia dada karena dia tahu anaknya menderita sebentar lagi disiksa pasti mati masuk neraka. Yesus bilang, hai ibu besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Haleluya. Dan seketika itu juga apa? Anaknya sembuh. Berarti penderitaannya hilang. Apa yang orang kehendaki? Kalau kau percaya pada Yesus, sakit sembuh, percaya. Saya ini gudang sakit penyakit ini. Kenapa mabuk, narkoba? Saya bilang Tuhan tak percaya. Saya sekarang tidak ada sakit penyakit, maksudnya ada virus corona. Pun aku apa? Ya. Haleluya. Virus itu ada, mana akan menyerang orang. Orang ada perlindungan. Bahkan Tuhan ciptakan orang ini ada imun nih yang bekerja. Mak tetap jangan makan babi tore terus. Amin. Amin. Harus juga imun juga dijaga. Pendeta juga olahraga. Pil Baskori. Iya, saya olahraga sehat, cuci oto. Saya tidak pernah cuci oto dibayar-bayar. Saya olahraga, cuci oto. Haleluya. Yang luar biasa teman-teman hari ini. Orang akan perjamuan. Ya. Tolong berikan tolong ke waktu. Amin. Kenapa apa jaga lebih panjang firman Tuhan biar kenyang. Amin. Yes. Oh, tolong coba makan pisang goreng cuma setengah. Aduh, tak gantung. Makan tiru Tuhan cuma setengah piring. Enak-enak. Saudara juga makan firman Tuhan. Lukas 4 ayat 4, Matius 4 ayat 4, Tuhan bilang orang tidak hidup dari roti saja, tapi ini. Ya. Kau harus kenyang di puasa. Kalau engkau percaya mengalami wanita Kanaan ini saja, ya Tuhan dengar dan Tuhan jawab Tuhan. Apalagi orang yang sudah di dalam Kristus. Amin. Hari ini Roh Kudus akan bekerja. Amin. Bukan sekedar teori firman, engkau alami. Amin. Yes. Amin. Yes. Mari kita akan datang pada Tuhan. Oh ya Roh, ya Roh bersyukur. Ya Roh, angkat penyembahan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ya Roh bersyukur. Mari masing-masing sembahyang. Berdoa. Biarkan Tuhan melihat respon imanmu, hatimu, perbuatanmu. Mari. Yesus hadir, Yesus ada seperti pujian tadi. Melalui Roh Kudusnya dia hadir saat ini. Ya Roh bersyukur. Mari bangkit berdiri tanda kita merespon itu. Bahkan sebentar kita akan ikuti semua. Tuhan.